Orang mengadu ke balai desa atau kantor desa. Di situ ada form yang harus disiapkan. Benar Pak Ketua ya. BPD ada form ini aspirasi dari A, anggota BPD nomor sekian dan seterusnya dilaporkan ke ketua, dibahas dalam forum musyawarah BPD. Kemudian disalurkan, cari ada lisan, ada tertulis, ada secara person, ada dalam forum rapat. Yang terakhir adalah pengawasan atau koreksi. Saya kembali menegaskan kepada kita semua bahwa pengawasan BPD adalah pengawasan kinerja. Saya ulangi, pengawasan kinerja, bukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu hak Pak Inspektorat itu. BPD itu pengawasan saja, kinerjanya yang diawasi. Suatu contoh, ketika desa melakukan pembangunan, tentu Pak Kades yang bertanggung jawab bangun gedung A, maka yang diawasi oleh BPD adalah proses perencanaan sampai pelaksanaan, bukan batanya, bukan pasirnya, bukan notanya. BPD tidak sampai ke situ, itu namanya pemeriksaan, itu kewenangan pihak lain. BPD itu kewenangannya bener tak ini sudah direncanakan dan terdaftar ada dalam APBDes. Oh ya ada, angkanya 100 juta misalnya begitu. Lalu kemudian jenengan ini melihat secara fisik, apa boleh melihat? Boleh melihat apa gak oleh. Bagaimana BPD, masyarakat umum melihat boleh. Ternyata menurut penjenengan hitungannya, ini kira-kira hitungannya sekali juta. Wah ini gak bener ini. Nah, apa yang dilakukan? Ya minta penjelasan. Bukan kemudian ini dilaporkan, ini dilaporkan. Kadang itu tugasnya bukan kita, bukan BPD. Kalau misalnya kemudian masih belum puas dengan penjelasan Pak Kepala Desa, sampaikan ke jalur lebih atas jenengan, sampaikan ke jadi isu yang diselesaikan di desa lah, supaya semua itu persoalan selesai di desa. Bahasanya dicurigai ada yang tidak. Kenapa? Karena untuk menentukan itu benar dan tidak benar itu bukan BPD yang menentukan, itu adalah nanti ada tim monitoring dari kabupaten. Tim monitoring kemudian masih belum bisa menerima itu, baru larinya ke inspektorat. Inspektorat belum bisa menerima, baru larinya ke pihak kejaksaan, pihak dan seterusnya. BPD tidak ikut-ikut di situ. Jangan sampai kemudian karena gak cocok dengan Pak Kades secara person, kesempatan nih, wah, ayo digarap. Jangan, itu bukan kewenangan kita. Singkatnya begitu fungsi kita. Fungsi legislasi, fungsi aspirasi, fungsi koreksi. Saya garis bawah, yang dikoreksi adalah kinerja. Ada dalam perencanaan, ya. Ada tim pelaksana, ya. Bangun itu ada timnya enggak? Ada. Tim pelaksana kegiatan, disingkat TPK. Anak mana? Tim apa mana? Oh Pak Rum. Jadi tadi. Itu dia dapat apa? Soalnya nggak tahu dari BPD. Ada tim itu, oh ya ada. Nah, sudah berarti kinerjanya sudah sesuai, proses itu sudah sesuai. Kemudian bagaimana di lapangan tentang panitianya kok gak melok lapo-lapo, yaitu coba dilakukan komunikasi dan seterusnya dan seterusnya. Kinerja itu yang dikoreksi, bukan fisiknya. Saya mengingatkan betul supaya tidak terjadi tumpang tindih. Saya ketemu BPD beberapa, kemudian mengeluh, Pak, itu bangunannya gak cocok belas sampai ini, mbak ini. Ini mestinya sakmeni dari sakmeni gitu, sampai tadi pemeriksa. Maksudnya Pak, itu kewenangan tim dari kabupaten, kewenangan sampean hanya proses ini dilalui apa tidak. Kalau dilalui ya sudah selesai.
Saya dipahami. Nanti lemahnya di mana dioncek per kode rekening monggo. Karena inspektorat itu wis hafal, Pak. Jadi meriksa SPJ itu di mana lemahnya itu apal. Cara ngoncekannya apa? Jadi itu harus pakai slide karena materinya banyak. Baik Bapak Ibu, monggo kalau ada yang pertanyaan 2, 3 silakan. Nggih, monggo.